Forum diskusi eksplorasi konsep modul 3.2 dibuat oleh Emalia Fatima SBD MPD SD Negeri Karangmangu 06 PGP Angkatan 4 Kabupaten Bogor. Topik yang dibahas adalah mengerjakan dua studi kasus dan menghubungkan dengan materi pendekatan berbasis masalah dan pendekatan berbasis aset serta pengembangan komunitas berbasis aset. Studi kasus 1 adalah tentang Ibu Lilin dan murid-muridnya di kelasnya yang merupakan sebuah SMP favorit, namun sekarang menjadi sebuah kelas yang heterogen. Yuk simak studi kasusnya. Pertanyaan dari kasus Ibu Lilin adalah, bagaimana Anda melihat kasus Ibu Lilin ini? Hubungkan dengan segala aspek yang bisa didiskusikan dari materi modul ini. Apa yang Anda lakukan apabila Anda sebagai kepala sekolah? Tentu saya melihat kasus Ibu Lilin merupakan kasus pengelolaan sumber daya dalam pembelajaran di kelasnya. Ibu Lilin cenderung menggunakan pendekatan pengembangan berbasis kelemahan. Karena biasanya Ibu Lilin mengajar siswa favorit, namun sekarang bercampur dengan berbagai karakter dan kemampuan sehingga kelasnya menjadi heterogen. Ibu Lilin kelihatannya lebih berfokus pada kekurangan atau kesalahan murid-muridnya. Keadaan ini menyebabkan Ibu Lilin cenderung emosional dan proses pembelajaran yang dilakukan menjadi kurang optimal dan tidak disukai oleh murid-muridnya, hingga terjadi peristiwa siswanya melampiaskan kekesalan pada Ibu Lilin melalui media sosial WA. Nah, dari kasus tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Ada 3 hal kekurangan atau permasalahan Ibu Lilin. Yang pertama, Ibu Lilin belum mampu menganalisa dan memberdayakan aset atau kekuatan yang dimiliki oleh dirinya dan juga dimiliki oleh siswa-siswanya. Ketika Ibu Lilin tidak mampu menganalisa, maka Ibu Lilin mampu memberdayakan kekuatan yang dimiliki dia sebagai guru dan pemimpin pembelajaran dan juga kekuatan yang dimiliki murid-muridnya. Karena bagaimanapun siswa tersebut kurang dari segi kognitif, tapi tidak mungkin dia kurang dalam aspek yang lainnya. Nah, setelah itu Ibu Lilin juga harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Karena selama ini merasa dia SMP favorit dan guru favorit, sehingga dia cenderung kurang berkolaborasi untuk saling bertukar pendapat, bertukar pengalaman, mengajar di kelas yang heterogen. Nah, yang terakhir, Bu Lilin kurang menguasai konsep pembelajaran sosial emosional dengan baik. Jika Ibu Lilin sudah menguasai PSE dan siswanya mempunyai kompetensi sosial emosional yang baik dengan mindfulness, dengan Ibu Lilin memperhatikan gaya belajar, profil belajar siswa, kebutuhan dan minat siswa, maka Ibu Lilin mampu mengelola pembelajarannya di kelasnya dengan baik dan dengan cara berdiferensiasi dengan menanamkan kompetensi sosial emosional. Kemudian, jika saya sebagai kepala sekolah, maka saya akan pertama memanggil Ibu Lilin dan mengajaknya berdiskusi. Kemudian, yang kedua, saya akan melakukan coaching, di mana saya sebagai coachnya dan Ibu Lilin sebagai coachingnya, sehingga Ibu Lilin mampu menggali sendiri jawaban, solusi dari permasalahan yang Ibu Lilin lakukan berdasarkan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya lontarkan. Nah, yang ketiga, tentu saya akan melakukan restitusi terhadap siswa yang terlibat menyebarluaskan tulisan tentang Ibu Lilin di media sosial WA, sehingga saya bisa berlaku adil, baik itu terhadap gurunya dan juga terhadap siswanya. Karena siswa tidak mungkin kita hukum dan berikan sanksi, karena kita harus memahami terlebih dahulu alasan siswa tersebut bersikap seperti itu. Karena restitusi adalah solusi terbaik dalam pelanggaran tata tertib atau kesepakatan di sekolah. Kasus kedua adalah tentang Pak Pupur yang diajukan menjadi
calon pengawas. Nah, seperti apa kasusnya? Silahkan disimak. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda mengenai sikap Pak Pupur? Kemudian, apabila Anda sebagai kepala sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Menurut saya, Pak Pupur seharusnya dapat menerima kesempatan tersebut untuk mengikuti seleksi calon pengawas sekolah. Pak Pupur harus menyadari akan potensi dan kekuatan yang dimilikinya, bukan merasa insecure. Dia merasa rendah diri. Nah, sebagai calon pengawas, terlebih lagi kepala sekolah telah merekomendasikannya dengan berbagai pertimbangan dan juga sangat didukung oleh rekan-rekan guru lainnya di sekolah, membuktikan bahwa Pak Pupur sebenarnya mumpuni untuk dicalonkan menjadi calon pengawas sekolah. Nah, jika saya menjadi kepala sekolah, maka saya akan melakukan 2 poin. Yang pertama, mengajak Pak Pupur berdiskusi sebagai langkah berkolaborasi, menanamkan kembali Pak Pupur itu seperti apa. Saling bertukar pendapat, saling bertukar informasi, saling bertukar pengalaman. Baik saya sebagai kepala sekolahnya ataupun memanggil rekan-rekan guru lain untuk berdiskusi bersama. Yang kedua adalah melakukan coaching untuk menguatkan Pak Pupur akan aset atau kekuatan yang dimilikinya. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya lontarkan terhadap Pak Pupur melalui proses coaching tersebut, Pak Pupur akhirnya bisa menyadari dan menjadikan solusi bahwa Pak Pupur itu mumpuni untuk dicalonkan menjadi pengawas sekolah. Rasa takut, rasa bersalah, tidak percaya diri, semua itu kan kita sendiri yang mengendalikannya.